Inilah dugaan kuat mengapa Prabowo berani membawa Indonesia bergabung BRICS. Сказали, что доллар используется в качестве оружия. Да, действительно, мы видим это так. На самом деле, думаю, что это большая ошибка тех, кто это делает, потому что использование доллара, а он является до сих пор важнейшим инструментом в мировых финансах, как средство достижения политических целей. Pernyataan kontroversial tersebut diungkap Presiden Rusia Vladimir Putin saat acara BRICS kemarin. Selain mencap dolar sebagai senjata yang kerap disalahgunakan, Putin juga mengajak para negara yang hadir untuk bersama-sama tinggalkan ketergantungan terhadap dolar. Retorika ini otomatis membuat sejumlah pemerhati hubungan internasional berpandangan bahwa kendati BRICS merupakan sebuah blok ekonomi, ia sesungguhnya menyimpan intrik politik yang cukup nyata. Menariknya, kendati persepsi publik akan BRICS sebagai blok anti-barat sudah begitu mengerucut, Indonesia dan negara-negara lain yang mayoritas negara Asia tetap tertarik bergabung. Kira-kira mengapa ya? Well, kalau kita mengintip opini Farid Zakaria, hal ini bisa jadi adalah buntut dari sesuatu yang disebut The Post-American World. Dalam bukunya dengan judul yang sama, Zakaria meyakini bahwa dalam waktu yang akan datang, dominasi Amerika Serikat atas dunia akan melemah. Salah satu alasannya karena beban finansial dan politik yang diberikan ke Amerika untuk mengatur seluruh dunia telah membuat mereka kewalahan, dan akhirnya memperlemah kekuatan mereka sendiri. Menariknya, kalau kita melihat sejarah, fenomena hilangnya kekuatan besar sebuah negara memang hampir selalu diiringi fenomena serupa. Kita bisa mengambil contoh Kekaisaran Romawi. Sejarawan Edward Gibbon pernah mengatakan bahwa penyebab utama runtuhnya Romawi bukanlah kalah berperang dengan negara lain, melainkan karena kesulitan mengatur wilayahnya yang begitu luas sehingga akhirnya kerajaan-kerajaan lain di sekitarnya memanfaatkan momen kelemahan tersebut untuk menggulingkan hegemoni Romawi. Lantas apa kaitannya dengan progres ekspansi yang terjadi di BRICS? Well, jika kita mengacu pada teori realisme dari studi hubungan internasional, bisa jadi ini karena para negara-negara anggota baru melihat bahwa Amerika tidak akan menjadi ancaman yang begitu besar bila mereka bergabung BRICS. Ini karena logika dalam politik internasional menurut pandangan realisme itu cukup sederhana, yakni suatu negara hanya akan berani ambil keputusan jika ada kepastian bahwa negara yang dominan tidak akan berani atau sanggup menghukum mereka. Jika logika ini benar, dugaan beraninya para negara-negara anggota baru BRICS bisa bermacam-macam. Contohnya, Amerika mungkin akan merasa merugikan diri sendiri jika menghukum negara seperti India dan Indonesia yang merupakan salah satu mitra perdagangan besar mereka di benua Asia. Dugaan kedua, ya mungkin saja Amerika memang tidak lagi memiliki energi yang cukup untuk menghukum semua negara anggota BRICS. Menariknya, kesimpulan ini bisa jadi pembuktian terbalik dari pandangan yang mengatakan bahwa anggota BRICS baru seperti Indonesia akan terkena amarah dari Amerika jika bergabung. Kalau kemungkinan itu memang ada, maka sudah pasti Prabowo tidak akan izinkan Indonesia bergabung BRICS, bukan? Namun tentunya ini semua hanya asumsi belaka, karena ada pandangan juga bahwa diamnya Amerika di isu ekspansi BRICS justru adalah hal yang disengaja. Karena Amerika membutuhkan kekuatan ekonomi yang baru untuk membantu mereka mengatur dunia. Tapi kalau menurut kalian sendiri, adakah hal lain yang membuat Prabowo akhirnya merasa percaya diri membawa Indonesia ke blok Putin dan Xi Jinping? Berikan pendapatmu.